Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua terkait dengan update pencairan bantuan PIP, bantuan PKH, BPNT, bantuan beras 10 kg. Kemudian ada lagi terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan, BLT dana desa, dan bantuan-bantuan lainnya setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2024 ini. Banyak sekali yang menginformasikan katanya bantuan masuk ke dalam kartu KKS, kemudian BLT mitigasi resiko pangan dicairkan, dan bantuan-bantuan lainnya ini kembali dicairkan setelah Hari Raya Idul Adha. Apakah memang benar bantuan-bantuan tersebut kembali dicairkan setelah Hari Raya Idul Adha ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang update pencairan bantuan sosial mulai dari PIP, PKH, BPNT, bansos beras 10 kg, BLT mitigasi resiko pangan, dan bantuan-bantuan lainnya setelah Hari Raya Idul Adha ini. Apakah memang benar bantuan-bantuan tersebut akan kembali dicairkan setelah Hari Raya Idul Adha ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, siapa nih yang sudah kebagian daging kurban di daerahnya? Apakah yang didapatkan daging kurban sapi atau daging kurban kambing? Nah, tidak jadi masalah ya. Entah itu dapatnya daging sapi ataupun daging kambing, yang penting kedua-duanya itu sangat bergizi. Tentu buat para keluarga penerima manfaat yang tergolong keluarga prasejahtera, ini tentunya sangat terbantu dengan adanya daging kurban ini ya yang dibagikan. Karena di beberapa hari ke depan tentu makanan yang dikonsumsi ini lebih bergizi dibanding di hari-hari biasanya. Semoga saja dengan adanya Hari Raya Idul Adha ini menjadikan kita bisa lebih mengerti terkait dengan arti dari berbagi ya sahabat hidup. Nah, kembali pada topik video kali ini terkait dengan update pencairan bantuan sosial PKH, BPNT, PIP, bansos beras, kemudian bantuan MRP, dan bantuan-bantuan lainnya setelah Hari Raya Idul Adha ini. Apakah memang benar bantuan-bantuan tersebut akan kembali dicairkan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Nah, sahabat YouTube, yang jelas untuk bantuan pertama ini, yaitu bantuan PIP, itu kembali dilanjutkan proses pencairannya. Di tahun 2024 ini ada sebanyak 7 juta lebih siswa-siswi mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat yang masuk ke dalam SK pemberian PIP di tahun 2024 ini. Tentunya siswa-siswi tersebut sudah memiliki rekening simpel yang aktif sehingga tidak perlu melakukan aktivasi rekening simpel ke bank penyalur. Jadi buat siswa-siswi tersebut yang masuk ke dalam SK pemberian PIP bisa cek secara berkala buku rekening simpelnya atau kartu ATM-nya ya. Apabila sudah ada dana bantuan PIP yang masuk ke dalam rekeningnya, kalau jenjang SD sederajat berarti 450.000, SMP sederajat 750.000, SMA SMK sederajat 1.800.000 rupiah, maka segera diambil bantuannya ya. Sedangkan ada 2 juta lebih siswa-siswi mulai dari jenjang SD sederajat hingga SMA SMK sederajat ini masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 ini. Jadi buat siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 ini, supaya bantuan PIP-nya cair, yang harus dilakukan adalah melakukan aktivasi rekening simpel ke bank penyalur. Bank penyalur untuk SD SMP di Bank BRI, SMA SMK di Bank BNI, dan khusus Provinsi Aceh di Bank BSI. Pantau status kepesertaan bantuan PIP di website resminya yaitu pip.kemdikbud.go.id. Apabila di sana keterangannya adalah masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024,
maka yang harus dilakukan adalah lapor ke pihak sekolahan terlebih dahulu, supaya nanti oleh pihak sekolahan diberi surat pengantar ya sahabat YouTube ke bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening simpelnya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi untuk bantuan PIP ini setelah Hari Raya Idul Adha masih akan terus dicairkan ataupun dilanjutkan proses pencairannya oleh pihak bank penyalur, baik itu Bank BRI, BNI maupun Bank BSI. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan berikutnya yang kembali akan dilanjutkan proses pencairannya adalah bantuan PKH dan juga BPNT yang lewat kartu KKS ya sahabat YouTube. Dan ini khususnya buat para KPM yang tergolong pencairan susulan ya sahabat YouTube. Jadi yang tergolong pencairan susulan, entah itu para penerima yang masuk ke dalam validasi by system, ataupun yang memang para penerima lama namun masih baru ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT di alokasi Mei Juni di setelah Hari Raya Idul Adha ya sahabat YouTube, karena memang untuk penyalurannya masih belum selesai ya sahabat YouTube. Atau bagi sahabat YouTube semua yang termasuk penerima lama namun tak kunjung cair bantuannya, bisa cek statusnya di operator 6NG yang ada di desa, apakah keterangan SP2D-nya itu sudah SI atau seperti apa. Nah yang jelas kalau keterangannya itu sudah SI, maka insya Allah akan dicairkan setelah Hari Raya Idul Adha ini. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi kalau misalkan sahabat YouTube semua mengetahui informasi di media sosial terkait dengan adanya saldo masuk di dalam kartu KKS, jangan terburu-buru ngecek kartu KKS ke mesin ATM terdekat ataupun ke agen bank terdekat, karena belum tentu di kartu KKS sahabat YouTube semua itu terisi saldo sama seperti yang diinfokan di berbagai macam media sosial. Jadi langkah pertama kalau mendapati informasi seperti itu, langsung tanya ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing untuk ngecek di 6NG-nya apakah keterangan SP2D itu sudah SI atau seperti apa. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Kemudian selain bantuan PIP, bantuan PKH, bantuan BPNT yang kembali dilanjutkan proses pencairannya setelah Hari Raya Idul Adha adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg, di mana setelah Hari Raya Idul Adha ini masih dicairkan untuk tahap yang ke-6 alokasi bulan Juni tahun 2024. Tentunya bagi daerah yang masih belum dicairkan, tapi bagi daerah yang sudah dicairkan untuk tahap ke-6-nya, nanti akan ada lagi pencairan bantuan pangan beras 10 kg di bulan Agustus ya sahabat YouTube. Dan nanti akan dicairkan lagi di bulan Oktober dan yang terakhir di bulan Desember. Karena untuk bantuan pangan beras 10 kg ini resmi dilanjutkan dengan anggaran kurang lebih 9 triliun rupiah ya sahabat YouTube. Nah, kemudian selain bantuan pangan beras 10 kg yang kembali dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Adha adalah bantuan langsung tunai atau BLT DD, BLT dana desa dengan nominal bantuan per bulannya adalah Rp300.000, dan ini antara desa satu dengan desa yang lain mekanisme penyalurannya berbeda-beda. Ada yang disalurkan per bulan, untuk alokasi Juni saja Rp300.000, ada juga yang disalurkan per 2 bulan Mei Juni Rp600.000, ada juga yang disalurkan untuk alokasi 3 bulan ya April Mei Juni dengan nominal Rp900.000. Ada juga yang dicairkan langsung dirapel 6 bulan, tahap 1, tahap 2, langsung Rp1.800.000. Namun mayoritas desa itu menyalurkan untuk mekanisme per 3 bulan, April, Mei, Juni, sebesar Rp900.000. Para penerima BLT dana desa bukan dari penerima PKH, bukan dari penerima BPNT, dan juga bukan dari penerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya. Jadi memang ini khusus untuk warga yang sangat layak menerima bantuan sosial namun masih belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah ya sahabat YouTube. Dan keputusannya langsung diambil dari Musdes atau Musyawarah Desa di desa tersebut. Jadi yang meng-SK-kan, yang menetapkan adalah kepala desa. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan berikutnya yang dirumorkan ya, ini yang dirumorkan juga akan dicairkan di bulan Juni ini adalah BLT mitigasi risiko pangan atau BLT MRP Rp600.000. Namun untuk bantuan BLT MRP ini, pesan dari kami channel Diari Bansos buat para KPM tidak perlu dinanti-nanti, tidak perlu ditunggu-tunggu sampai kepikiran, sampai
kebawa mimpi dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Karena untuk BLT MRP di video sebelumnya sudah kita jelaskan, dari kementerian terkait masih belum ada informasi lanjutan. Jadi untuk kelanjutan dicairkan atau bagaimana, ini masih belum ada informasinya dari kementerian terkait ya sahabat YouTube. Jadi buat para KPM, didoakan saja yang terbaik untuk BLT MRP. Semoga memang benar-benar bisa direalisasikan di tahun 2024 ini ya sahabat YouTube. Dan perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, untuk BLT MRP ini dicairkan sekaligus rencananya Rp600.000 untuk 3 bulan April, Mei, Juni. Dan para penerimanya sebanyak 18,8 juta KPM yang termasuk ke program BPNT dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang tercatat di data DTKS. Namun itu semuanya masih sebatas rencana. Untuk realisasinya masih belum ya sahabat YouTube. Ya, kita doakan saja yang terbaik. Jadi buat para KPM yang pesimis, yang meragukan, yang bernegatif thinking terkait dengan BLT mitigasi resiko pangan, ya disimpan di hatinya sendiri-sendiri aja. Cukup disimpan di hatinya, tidak perlu disampaikan di berbagai media. Karena tentu kalau misalkan itu nanti jadi kenyataan, memang benar-benar dicairkan, kan yang malu dirinya sendiri ya sahabat YouTube. Sudah istilahnya meragukan apa yang dari pemerintah yang katanya hoax dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya ternyata cair juga. Kalau dari kami sendiri, keyakinan kami ini sepertinya ya memang akan dicairkan. Namun momentumnya itu sepertinya bukan sekarang ya sahabat YouTube. Karena memang dari segi ekonomi, di video sebelumnya itu kan juga pernah kita sampaikan ya sahabat YouTube. Karena di momentum di bulan ini sepertinya perekonomian ini juga lebih baik dibanding beberapa bulan yang lalu. Sehingga buat pemerintah juga sepertinya skala prioritas untuk BLT MRP tidak bulan ini dicairkannya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, dicairkannya kapan? Ya kita doakan saja yang terbaik, semoga secepatnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian ada bantuan-bantuan lainnya juga yang masih terus disalurkan, seperti bantuan atensi yatim piatu, bantuan permakanan, kemudian ada lagi bantuan pena ya sahabat YouTube. Karena banyak sekali bantuan sosial yang memang proses penyalurannya antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda waktunya. Jadi buat para KPM, ya ini terus jalin komunikasi sajalah yang baik dengan pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Semoga ketika nanti ada kabar program terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube semua ini bisa kebagian seperti program pena ataupun program atensi yatim piatu ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.